Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Hari ini kita akan membahas tentang pendidikan hukum adat, khususnya yang ada di Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Ada yang tahu mengapa kita perlu mempelajari hukum adat? Saya tahu, Pak, karena hukum adat adalah bagian dari kearifan lokal yang mencerminkan nilai dan budaya masyarakat setempat. Bagus sekali, Ani. Nah, Singkawang adalah kota yang unik karena terdiri dari berbagai etnis seperti Dayak, Melayu, dan Tionghoa. Kira-kira bagaimana hukum adat di sana ya? Saya pernah baca, Pak, masyarakat Dayak di Singkawang punya hukum adat yang mengatur tentang tanah warisan, pantangan adat, bahkan penyelesaian konflik secara adat melalui musyawarah. Iya Budi, biasanya diselesaikan di depan tetua adat. Kalau ada yang salah, dia diberi sanksi adat. Misalnya, orang yang mengambil tanah orang lain bisa dikenakan denda adat berupa uang, kain adat, ayam, bahkan babi, tergantung berat atau ringannya kesalahan. Kalau masyarakat Melayu, Pak, hukum adatnya lebih banyak terkait dengan adat istiadat pernikahan, sopan santun, dan norma yang digabungkan dengan syariat Islam ya, Pak. Nah, tepat sekali Cici. Selain itu, etnis Tionghoa juga memiliki tradisi yang kuat, seperti dalam cap gomeh dan tradisi tatung. Meskipun tidak disebut hukum adat secara formal, aturan-aturan itu tetap dihormati dan ditaati. Pak, berarti hukum adat itu selalu tertulis ya, tapi tetap ditaati karena sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Betul Dani, hukum adat bersifat tidak tertulis, tapi hidup berkembang sesuai dengan kesepakatan serta kesadaran kolektif masyarakat adat. Dan menariknya, di Singkawang, hukum adat dari berbagai suku bisa hidup berdampingan dan saling menghormati. Wah, jadi keberagaman itu justru memperkaya hukum adat ya, Pak? Bukannya jadi konflik. Ya, kalau dikelola dengan baik, keberagaman justru menjadi kekuatan. Oleh karena itu, penting bagi kita mempelajari hukum adat agar kita bisa menjaga identitas budaya dan mencegah konflik sosial. Pak, apakah hukum adat masih berlaku di zaman sekarang atau hanya untuk masa lalu? Hukum adat masih berlaku, terutama dalam urusan-urusan adat seperti warisan tanah, perkawinan, dan penyelesaian sengketa kecil di komunitas. Pemerintah juga mengakui hukum adat melalui Undang-Undang Desa dan Perlindungan Masyarakat Adat. Berarti kita sebagai generasi muda juga harus ikut melestarikan dan memahami hukum adat ya, Pak. Betul sekali Cici, kalian adalah generasi penerus yang bisa menjaga nilai-nilai luhur bangsa, termasuk hukum adat menjadi bagian dari identitas nasional. Terima kasih, Pak. Saya jadi lebih paham pentingnya hukum adat, apalagi di kota seperti Singkawang yang multikultural. Sama-sama anak-anak, mari kita cintai dan pelajari budaya lokal kita sebagai bentuk penghargaan terhadap leluhur dan upaya menjaga harmoni dalam masyarakat.